Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Puji syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pendidikan ada hal yang harus kita ketahui, supaya proses pendidikan itu sesuai dengan fitrah manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wa hiya qalb." Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika dia baik, baiklah seluruh jasadnya. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah ia adalah hati. Maka sesungguhnya dari sinilah kita memulai. Dari hati atau jiwa ini pendidikan kita mulai. Yang mula-mula dibenahi adalah hati atau jiwanya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah pola atau proses pendidikan seperti apa yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengutus kepada kaum ummi seorang rasul di antara mereka, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Artinya sesungguhnya di dalam proses pendidikan harus melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan tilawah. Dibacakan, dikenalkan, didampingi, dibina untuk senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diakrabkan dengan Allah dan ayat-ayatnya. Karena sesungguhnya arti tilawah itu adalah mengikuti atau mengekor di belakangnya. Maka tilawah adalah mengikuti sekaligus mempraktekkan apa yang tertuang di dalam bacaan-bacaan tersebut. Jadi para santri dalam hal ini dikondisikan senantiasa menjalankan syariat Allah, menutup aurat mereka, menjaga kehormatan, memperhatikan sholatnya, menghormati para ustadz-ustadzahnya, menghormati orang tua dan berbakti kepadanya. Kemudian mereka senantiasa sederhana, zuhud, dan bersahaja di dalam kesehariannya. Ini adalah proses yang pertama, tilawah. Proses yang kedua adalah tazkiyah. Dibersihkan dan disucikan. Dibersihkan dengan cara senantiasa taharah, melakukan sholat, berdoa, berzikir, qiyamul lail, membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Karena proses tazkiyah ini sesungguhnya menghindarkan diri mereka dari dosa dan maksiat kepada Allah. Makna sesungguhnya tazkiyah adalah bersih dan tumbuh. Jika padi itu bersih dari rumput, bersih dari tumbuhan liar, bersih dari hama, maka dia akan tumbuh menjadi padi yang berkualitas. Demikian juga dengan santri kita. Artinya di dalam proses tazkiyah ini ada dua hal. Yang pertama adalah para santri dibersihkan dari dosa dan maksiat
karena itu akan memberatkan mereka dari jalan menempuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dibersihkan dari hal-hal mubah yang menyibukkan, karena sesungguhnya itu akan menghalangi fokus mereka dengan belajar di pesantren. Kemudian proses yang ketiga adalah ta'lim, yaitu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada mereka. Karena dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah hidup dan kehidupannya akan terarah, karena mereka senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmah berkomitmen akan selalu memulai proses pendidikan itu dari hati, kemudian melakukan proses pendidikan dengan tahapan yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tazkiyah, yang ketiga adalah ta'lim. Insya Allah akan mampu melahirkan generasi yang ahlul Quran, generasi yang berakhlakul karimah, beradab dan berkarakter, generasi yang cerdas atau smart, generasi yang mampu berkomunikasi dengan baik atau komunikatif. Demikian, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.